Seorang pria serakah, berani menjarah tanpa rasa takut, mengira semua akan aman-aman saja. Namun, ia lupa, setiap kejahatan pasti ada balasannya. Malam demi malam, teror mulai datang. Suara ketukan pintu, bayangan hitam, hingga jeritan-jeritan dari alam lain, membuat hidupnya berubah menjadi mimpi buruk. Inilah kisah nyata yang menjadi legenda kelam desa, menyesal seumur hidup. Oknum ini kena balasan setelah menjarah. Siapkah kalian mendengar kengerian yang menanti? Desa Waringin malam itu tampak mencekam. Angin bertiup kencang, membuat dedaunan bergemerisik tak wajar. Warga desa yang biasanya masih duduk di beranda rumah, malam itu memilih berdiam di dalam karena firasat buruk seakan menggantung di udara. Namun, firasat itu segera terbukti. Dari kejauhan, tampak rombongan pria dengan wajah tertutup kain hitam berjalan membawa obor. Mereka memasuki desa dengan langkah mantap, mata menyala penuh niat jahat. Di barisan paling depan, berdirilah Surya, seorang pria bertubuh kekar dengan tatapan yang selalu dipenuhi kesombongan. Ia bukan warga asli desa, tetapi sudah lama dikenal sebagai orang yang kejam dan serakah. Tangan kanannya menggenggam parang besar, sementara mulutnya menyeringai puas. Baginya, malam itu adalah malam kejayaan, malam di mana ia bisa merampas segalanya tanpa perlu bekerja keras. Teriakan pertama pecah ketika kelompok Surya merangsek masuk ke rumah seorang petani tua. Pintu didobrak, barang-barang berharga dilempar keluar, dan jeritan pemilik rumah hanya menjadi hiburan bagi mereka. Anak-anak menangis ketakutan, ibu-ibu berusaha melindungi keluarganya, sementara para lelaki desa terlalu sedikit dan tak berdaya menghadapi jumlah mereka yang banyak. Api dari obor yang dilemparkan Surya mulai membakar atap rumah, membuat malam desa semakin panas dan mencekam. Surya tertawa terbahak-bahak, menikmati setiap detik penderitaan warga. Ia berteriak lantang, siapa yang berani melawan, nyawanya akan hilang malam ini. Kalimat itu membuat seluruh warga semakin ketakutan. Tak ada yang berani keluar rumah, hanya bisa bersembunyi di balik pintu rapuh, berdoa agar keluarga mereka tidak menjadi sasaran berikutnya. Rombongan Surya bergerak dari satu rumah ke rumah lain. Mereka mengambil perhiasan, uang, bahkan beras dan hewan ternak. Tidak ada yang luput dari kerakusan mereka. Sementara itu, Surya terus merasa seolah dirinya penguasa malam. Hatinya dipenuhi kepuasan sesaat, tanpa pernah memikirkan bahwa setiap tindakannya meninggalkan luka mendalam di hati banyak orang. Namun, langkah Surya terhenti ketika mereka sampai di rumah paling ujung desa. Rumah itu kecil, tampak tua, dan dihuni oleh seorang kakek misterius yang jarang berinteraksi dengan warga. Rerumputan liar tumbuh di halaman, dan ada hawa dingin yang menyelimuti sekitar rumah itu. Beberapa anak buah Surya sempat menolak masuk karena merasakan sesuatu yang tidak beres. Tapi Surya, dengan keangkuhannya, berteriak keras, rumah jelek begini pasti menyimpan harta tersembunyi. Jangan takut, ikut aku. Dengan satu tendangan, pintu rumah kakek itu jebol. Bau aneh menyeruak keluar, campuran antara dupa yang sudah lama padam dan aroma kayu tua. Surya melangkah masuk, matanya menyapu ruangan yang dipenuhi benda-benda antik, lukisan kuno, dan sebuah peti kayu besar di sudut. Simbol-simbol aneh terukir jelas di permukaan peti itu, membuat anak buahnya semakin ragu. Tapi Surya justru semakin bersemangat. Tanpa pikir panjang, ia menyeret peti itu ke tengah ruangan dan membantingnya hingga terbuka. Di dalamnya, tampak emas kuno, permata, dan sebuah cincin hitam berukir naga. Mata Surya berbinar, senyum lebarnya semakin lebar. Ia meraih cincin itu dan mengenakannya di jarinya, tanpa menyadari bahwa tindakannya baru saja membuka pintu menuju bencana yang kelak menghancurkan hidupnya. Surya berdiri dengan wajah puas, memandangi harta yang kini berada di tangannya. Kilauan emas dan permata seakan menyilaukan matanya, membuat rasa lapar dalam dirinya semakin tak terbendung. Namun, yang paling menarik perhatiannya adalah cincin hitam berukir naga itu. Cincin itu tampak berbeda dari perhiasan biasa, warnanya terlalu pekat,
seolah menyerap cahaya di sekitarnya. Saat Surya memegangnya, hawa dingin langsung menjalar ke seluruh tubuhnya, membuat bulu kuduk berdiri. Beberapa anak buahnya langsung berteriak agar ia meletakkan cincin itu kembali. "Bang, jangan pegang. Itu bukan barang biasa. Rasanya aneh, serem," kata salah seorang dengan wajah pucat. Tetapi Surya hanya menertawakan mereka. "Kalian pengecut semua. Ini tandanya aku yang terpilih. Kekayaan ini milikku," ujarnya sambil memasukkan cincin itu ke jarinya. Begitu cincin menempel di jarinya, hawa dingin berubah menjadi panas yang menyengat. Surya meringis sebentar, tapi kemudian memaksa tersenyum, menutupi rasa sakitnya. "Lihat, tidak ada apa-apa kan? Hanya kalian saja yang penakut," katanya, meski sebenarnya jantungnya berdetak kencang. Cincin itu seakan berdenyut, mengikuti irama detak jantungnya sendiri. Saat mereka hendak membawa harta itu keluar, tiba-tiba angin kencang bertiup ke dalam rumah tua itu, membuat pintu dan jendela berderak keras. Obor yang mereka bawa berkedip-kedip, seakan hampir padam. Salah satu anak buah Surya berteriak panik, "Bang, kita pergi aja. Ini nggak beres." Namun Surya kembali membentak, "Diam. Semua harta ini milikku. Bawa yang lain, jangan ada yang tersisa." Mereka pun mulai mengangkut isi rumah, meski wajah mereka penuh ketakutan. Sementara itu, Surya terus menatap cincin hitam di jarinya. Semakin lama, cincin itu seolah menyatu dengan kulitnya. Saat ia mencoba melepasnya, cincin itu menempel erat, tak bergeser sedikit pun. Bukannya takut, Surya justru tertawa sinis, merasa cincin itu simbol kekuasaan yang tidak bisa ditolak. Namun, dalam diam, sesuatu mulai bangkit dari sudut gelap rumah itu. Seolah-olah keberanian Surya telah membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap terkubur. Bayangan hitam bergerak perlahan di dinding, meski tidak ada orang di dekatnya. Suara lirih menyerupai bisikan terdengar samar, "Kau tidak pantas," tapi Surya dan anak buahnya tidak menyadarinya. Malam itu mereka berhasil keluar dari rumah kakek misterius itu, membawa harta jarahan yang mereka anggap sebagai hasil kemenangan. Surya menunggang kudanya dengan senyum puas, cincin hitam itu berkilau samar di bawah cahaya bulan. Namun, di balik senyum itu, ada rasa ganjil yang mulai tumbuh di hatinya, rasa takut yang ia coba abaikan, padahal sesungguhnya semakin besar. Dan sejak malam itu, kehidupan Surya perlahan-lahan mulai berubah. Apa yang ia kira sebagai berkah, ternyata adalah awal dari sebuah kutukan. Cincin itu bukan sekadar perhiasan, melainkan kunci yang telah membuka pintu gelap yang seharusnya tidak pernah ia sentuh. Malam pertama setelah penjarahan, Surya mencoba tidur di rumah besarnya dengan perasaan penuh kemenangan. Harta jarahan ia tumpuk di sudut kamar, sementara cincin hitam masih melingkar di jarinya. Namun, ketika ia memejamkan mata, tidur tak juga datang. Udara kamar terasa lebih dingin dari biasanya, membuat kulitnya merinding. Ia sempat mengira hanya kelelahan, tetapi suara berbisik lirih terdengar di telinganya, membuatnya terbangun dengan kaget. "Surya, milik kami," begitu suara itu berulang, meski saat ia menoleh, tidak ada seorang pun di sana. Ia mencoba menenangkan diri, tetapi setiap kali ia memejamkan mata, suara itu kembali. Kadang terdengar seperti tangisan perempuan, kadang seperti bisikan marah yang memenuhi kepalanya. Surya semakin gelisah, tubuhnya berkeringat dingin meski udara malam menusuk tulang. Ia duduk di tepi ranjang, menatap cincin di jarinya. Entah kenapa, cincin itu tampak semakin berkilau di tengah gelapnya ruangan. Keesokan harinya, Surya menatap cermin di ruang tengah rumahnya. Saat itu, ia merasakan sesuatu yang aneh. Bayangannya di cermin tidak bergerak selaras dengannya. Saat ia mengangkat tangan, bayangannya terlambat sepersekian detik, lalu menatapnya dengan senyum aneh. Surya tertegun, matanya membelalak, dan ia segera memukul cermin itu hingga retak. Namun, meski cermin pecah, ia masih melihat bayangan senyum itu bertahan di potongan kaca yang berserakan. Hari demi hari,
keanehan semakin menjadi. Saat ia berjalan sendirian, ia merasa ada langkah lain yang mengikuti dari belakang, meski ketika ia menoleh, tak ada siapapun. Suara-suara bisikan itu semakin keras, kadang terdengar memanggil namanya dengan nada penuh amarah. Malam-malamnya semakin panjang, dan Surya mulai kehilangan ketenangan. Ia bahkan tak bisa makan dengan tenang karena merasa selalu diawasi. Ketakutan itu semakin nyata ketika beberapa orang dari kelompoknya ditemukan meninggal misterius. Ada yang ditemukan tergantung tanpa sebab, ada pula yang ditemukan dengan wajah membiru seperti dicekik makhluk tak kasat mata. Desas-desus mulai menyebar di desa bahwa ada kutukan yang menimpa para penjara. Surya mendengar kabar itu, tetapi ia menolak mempercayainya. Ia lebih memilih menyalahkan orang-orang lain, padahal dalam hatinya, ia tahu semua bermula sejak cincin itu melekat di jarinya. Ia mencoba melepaskan cincin tersebut, tetapi usaha itu sia-sia. Semakin keras ia menariknya, semakin sakit jarinya. Kulitnya mulai terkelupas, darah mengalir, namun cincin tetap menempel erat seakan sudah menyatu dengan tubuhnya. Surya berteriak frustasi, tetapi tak ada yang bisa menolong. Keluarganya pun mulai menjauh, karena rumahnya kini dipenuhi hawa gelap yang membuat siapapun tidak betah berlama-lama. Di malam-malam berikutnya, Surya mulai bermimpi buruk. Dalam tidurnya, ia melihat wajah-wajah warga desa yang menangis, menatapnya dengan mata kosong penuh dendam. Mereka mengulurkan tangan, mencoba menyeretnya ke dalam kegelapan. Setiap kali ia terbangun, ia masih bisa mendengar suara jeritan mereka, seolah mimpi itu nyata. Tubuhnya gemetar, keringat dingin membasahi seluruh bajunya, dan cincin itu semakin berkilau, seakan sedang tertawa puas melihat penderitaannya. Surya mulai menyadari bahwa apa yang ia alami bukan lagi kebetulan. Ini adalah peringatan, atau mungkin balasan. Namun egonya membuatnya sulit mengakui kesalahan. Ia masih berpikir bahwa ia bisa melawan kutukan itu, padahal setiap malam, bayangan hitam semakin dekat, mengintai, dan siap menjeratnya kapan saja. Malam itu, Surya terbangun dengan napas tersengal. Ia merasa seperti ada sesuatu yang mengetuk pintu rumahnya dengan ritme perlahan, tok, 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 suaranya jelas terdengar di tengah kesunyian malam. Dengan tubuh gemetar, ia bangkit, mencoba menepis rasa takut. Namun, ketika ia membuka pintu, tidak ada siapapun di luar sana. Hanya kabut tebal yang tiba-tiba masuk dan menyelimuti rumahnya, membuat udara semakin dingin dan mencekik. Surya melangkah mundur, matanya menatap kabut yang semakin pekat. Dari dalam kabut itu, perlahan muncul sosok yang membuat jantungnya hampir berhenti berdetak. Seorang kakek tua, dengan tubuh kurus, jubah lusuh, dan mata menyala merah darah. Surya mengenalinya, itulah kakek misterius pemilik rumah yang pernah ia jarah. Suara beratnya menggema, barang yang kau curi bukan milikmu, Surya. Kau telah membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap terkubur. Tubuh Surya gemetar hebat. Ia mencoba melepas cincin hitam dari jarinya, menarik sekuat tenaga hingga kulitnya terkelupas. Darah segar mengalir, namun cincin itu tidak bergeming sedikit pun. Justru semakin ia mencoba, cincin itu terasa menyatu, menjerat jarinya lebih dalam. Surya berteriak kesakitan, tangannya gemetar, tetapi kakek itu hanya menatapnya dengan tatapan penuh murka. Apa yang kau lakukan malam itu akan menjadi beban seumur hidupmu, kata kakek itu, suaranya berat seperti bergema dari dasar bumi. Harta yang kau ambil membawa kutukan, dan kini kutukan itu melekat padamu. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu, bahkan dirimu sendiri. Suara itu semakin keras, hingga dinding rumah Surya bergetar, seakan hendak runtuh. Surya mencoba melawan rasa takutnya. Aku tidak takut padamu, teriaknya, meski suaranya bergetar. Ia meraih parang di sudut ruangan dan menebaskannya ke arah sosok kakek itu. Namun, parang itu hanya menembus kabut, tak mengenai apa-apa. Sebaliknya, suara tawa menyeramkan bergema di seluruh ruangan, membuat Surya merasa kepalanya hampir pecah. Dari kabut itu,
muncul bayangan-bayangan hitam yang menyerupai sosok-sosok yang dulu ia sakiti. Ada wajah anak kecil yang menangis, ada wanita tua yang merintih, ada pria yang menatapnya dengan mata kosong penuh dendam. Mereka mendekat, mengulurkan tangan seolah ingin meraih tubuh Surya. Ia mundur, tubuhnya gemetar, hingga terjatuh di lantai dengan wajah penuh keringat dingin. Kakek itu kemudian berkata dengan suara yang mengguncang, "Mulai malam ini, kau tidak akan pernah tidur tenang. Setiap nafasmu akan dihantui oleh dosa-dosamu sendiri. Kau akan merasakan apa yang dirasakan orang-orang yang telah kau sakiti, sampai waktumu tiba." Setelah berkata demikian, sosok kakek itu perlahan menghilang bersama kabut, meninggalkan Surya yang terduduk lemas dengan wajah pucat pasi. Sejak malam itu, rumah Surya tidak pernah sama lagi. Kabut kerap muncul tiba-tiba, suara-suara bisikan tak pernah berhenti, dan bayangan hitam terus mengintai setiap sudut. Surya tahu, kutukan itu benar-benar nyata. Hidupnya tidak lagi dikuasai oleh harta, melainkan oleh rasa takut yang terus menghantui. Ia mulai kehilangan akal, dan perjalanan menuju kehancuran barunya baru saja dimulai. Sejak malam pertemuan dengan sosok kakek itu, tidur Surya tidak pernah lagi lelap. Setiap kali ia memejamkan mata, suara bisikan samar terdengar di telinganya. Kadang suara anak kecil yang menangis, kadang suara wanita tua yang merintih, atau teriakan lelaki yang penuh amarah. Bisikan itu semakin keras hingga telinganya berdenging. Surya sering terbangun dengan tubuh basah kuyup oleh keringat dingin, seolah ia baru saja lari dari kejaran sesuatu yang tak terlihat. Hari-hari Surya berubah menjadi neraka. Saat ia duduk di ruang tamu, bayangan hitam tiba-tiba melintas di dinding. Saat ia makan, sendok di tangannya bergetar karena merasa ada tangan lain yang menggenggamnya. Ketika ia keluar rumah, orang-orang menatapnya dengan heran karena wajahnya semakin pucat, matanya merah, dan tubuhnya semakin kurus. Namun tak seorang pun tahu, ia sedang dihantui oleh dosa-dosanya sendiri. Suatu malam, Surya mendengar suara ketukan pintu yang sama seperti sebelumnya. Kali ini ketukan itu lebih cepat, lebih keras, tok 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 tok, seakan ada sesuatu yang berusaha masuk dengan paksa. Surya menutup telinganya, menggigil di sudut ruangan, namun suara itu tidak berhenti. Justru semakin lama, semakin banyak pintu dan jendela yang diketuk bersamaan. Rumah itu seperti dikepung oleh sesuatu yang tak kasat mata. Ketika Surya memberanikan diri untuk berteriak, "Pergi! Jangan ganggu aku lagi!" Tiba-tiba seluruh lampu rumah padam. Kegelapan total melingkupi ruangan. Dari sudut-sudut rumah, muncul cahaya kecil seperti mata yang berkilat merah. Sepasang, dua pasang, hingga belasan pasang mata menatapnya dari segala arah. Surya jatuh terduduk, tubuhnya gemetar hebat, bibirnya komat kamit menyebut nama Tuhan dengan suara serak. Namun, mata-mata itu tidak pergi. Mereka mendekat, membentuk wujud manusia yang samar. Surya melihat dengan jelas, itu wajah orang-orang yang pernah ia jarah. Lelaki tua dengan kepala berdarah, wanita muda dengan wajah penuh luka, hingga seorang anak kecil yang membawa boneka lusuh. Anak kecil itu mendekat paling dekat, menatap Surya dengan mata kosong lalu berkata dengan suara parau, "Kenapa kau ambil milik kami? Kenapa kau hancurkan hidup kami?" Surya menjerit sekeras-kerasnya, mencoba lari keluar dari rumah. Namun, pintu tak bisa dibuka, seakan terkunci dari dalam. Jendela pun tak bisa dipecahkan meski ia memukulnya dengan kursi. Seolah rumah itu telah berubah menjadi penjara, memaksa Surya menghadapi semua bayangan kelam masa lalunya. Nafasnya memburu, tangannya berdarah karena berusaha menghancurkan kaca, tapi tidak ada jalan keluar. Bayangan-bayangan itu semakin dekat, menyentuh tubuh Surya. Ia merasakan dingin yang menusuk tulang, seolah disentuh oleh tangan-tangan dari alam lain. Jeritannya memekakkan telinga, namun tidak ada seorang pun tetangga yang mendengar. Malam itu hanya dipenuhi oleh suara-suara tangisan dan tawa menyeramkan dari dalam rumah Surya, membuat bulu kuduk siapapun yang melintas di luar berdiri. Ketika fajar menyingsing,
Surya tergeletak di lantai rumahnya dengan wajah pucat dan tubuh lemas. Matanya menatap kosong ke langit-langit, sementara cincin hitam di jarinya bersinar samar, seolah menegaskan bahwa kutukan itu belum selesai. Surya tahu satu hal pasti, teror ini tidak akan berhenti, dan ia hanya bisa menunggu kapan ajal menjemput dengan cara paling mengerikan. Sejak kejadian malam itu, Surya sadar bahwa hidupnya sudah tidak sama lagi. Ia mencoba melepaskan cincin yang ia curi dari rumah kosong tersebut, tetapi apapun yang ia lakukan, cincin itu tetap melekat di jarinya. Ia sudah mencoba merendam tangannya dengan air panas, melumurinya dengan minyak, bahkan meminta tukang emas memotongnya, tapi hasilnya nihil. Saat tukang emas berusaha menggergaji cincin itu, alatnya patah, lalu tangannya tiba-tiba melepuh seolah terbakar. Sejak itu, tak ada yang berani menolong Surya. Surya kemudian mencari pertolongan ke seorang dukun terkenal di desa sebelah. Dengan wajah penuh harap, ia menceritakan semua yang menimpanya. Dukun itu menatap cincin di jarinya dengan mata terbelalak, lalu mundur dengan ketakutan. Ini bukan cincin biasa, Surya. Ini adalah perantara roh-roh yang tak tenang. Kau telah mencuri milik mereka, dan sekarang mereka menuntut balasan. Suaranya bergetar, seolah ia sendiri takut dengan kutukan yang melekat pada Surya. Tak puas dengan jawaban itu, Surya memohon agar dukun tersebut melakukan ritual. Namun ketika kemenyan dinyalakan dan mantra mulai dibacakan, angin kencang berhembus masuk ke dalam ruangan meski semua jendela tertutup rapat. Api lilin bergoyang hebat, dan tiba-tiba terdengar suara tangisan anak kecil di telinga Surya. Dukun itu langsung menghentikan ritualnya, wajahnya pucat pasi. Pergilah, aku tidak sanggup melawan ini. Kalau kau tetap di sini, semua orang bisa celaka, katanya sambil mengusir Surya. Surya keluar dengan langkah gontai. Tak ada tempat yang mau menerimanya lagi. Tetangga menjauh, keluarga pun mulai takut kepadanya. Ibunya sendiri menangis, berdoa siang dan malam, tetapi doa itu seakan tak mampu menembus kegelapan yang mengikat Surya. Ia hanya bisa menatap anaknya dari kejauhan, takut mendekat karena setiap kali ia mencoba, tubuhnya tiba-tiba terasa berat dan sulit bernapas. Malam demi malam Surya dilewati dengan siksaan. Cincin itu terasa semakin berat, seperti ada rantai yang melilit seluruh tubuhnya. Kadang ia mendengar suara-suara samar berbisik di telinganya, menyebut namanya berulang kali. Kadang, ia merasa ada tangan-tangan yang menariknya ke dalam kegelapan ketika ia mencoba tidur. Tubuhnya semakin kurus, matanya cekung, dan orang-orang mulai berkata bahwa Surya bukan lagi manusia biasa. Suatu malam, Surya bermimpi berdiri di sebuah pemakaman tua. Di hadapannya berdiri sosok-sosok yang pernah ia lihat sebelumnya, lelaki tua, wanita muda, dan anak kecil dengan boneka lusuh. Mereka menatapnya dengan wajah penuh amarah. Anak kecil itu maju, lalu menunjuk cincin di jari Surya sambil berkata, "Kau akan tetap terikat dengan kami sampai kau mengembalikan apa yang sudah kau ambil dengan nyawamu." Surya terbangun dengan teriakan panjang, tubuhnya gemetar hebat. Ia mencoba menenangkan diri, tapi tubuhnya semakin lemah setiap hari. Nafasnya terengah-engah meski hanya berjalan beberapa langkah. Orang-orang yang melihatnya berkata seolah Surya sudah bukan manusia hidup, melainkan mayat berjalan. Namun yang paling menakutkan adalah tatapan matanya, kosong, dingin, tapi sesekali berubah merah menyala seperti bara api. Kutukan itu bukan hanya mengikat tubuh Surya, tapi juga jiwanya. Ia sadar, semakin lama ia menolak balasan itu, semakin kejam penderitaan yang harus ia tanggung. Namun, ia terlalu takut untuk menyerahkan diri. Ia masih berharap ada jalan keluar, meski jauh di dalam hatinya, ia tahu satu-satunya cara membayar adalah dengan nyawa. Hari-hari Surya berubah menjadi neraka hidup yang tak pernah berakhir. Ia hampir tidak bisa membedakan lagi antara mimpi dan kenyataan. Bayangan-bayangan hitam terus mengikuti setiap langkahnya, bahkan di siang bolong. Ketika ia berjalan di jalan desa, bayangan itu seolah menempel di belakangnya, bergerak tak sesuai dengan tubuhnya.
Warga desa yang kebetulan melihat langsung beristighfar, lalu berlari menjauh, seakan takut tertular kutukan yang melekat pada Surya. Suatu sore, Surya melihat sosok ayahnya yang sudah lama meninggal berdiri di bawah pohon beringin dekat rumah. Wajah ayahnya tampak pucat, matanya kosong, dan tubuhnya penuh tanah basah. "Ikut aku, Surya, waktumu sudah dekat," suara itu lirih namun menusuk telinga. Surya gemetar hebat, menutup telinga dan berlari masuk ke rumah, tapi sosok itu tetap muncul di sudut matanya, bahkan ketika ia mencoba bersembunyi di kamar. Semakin lama, semakin sering Surya melihat wajah-wajah dari orang-orang yang telah ia jarah. Mereka menatapnya dengan pandangan kosong, namun penuh kebencian. Kadang mereka hanya berdiri di depan pintu, kadang duduk di kursi ruang tamu, kadang muncul di cermin ketika Surya mencuci muka. Tidak ada tempat aman baginya. Bahkan ketika ia menutup mata, bayangan itu tetap mengikuti ke dalam mimpinya. Tubuh Surya semakin lemah. Nafasnya pendek, kulitnya pucat, dan matanya cekung. Dokter desa yang pernah memeriksanya hanya bisa menggeleng, karena secara medis ia tidak menemukan penyakit apapun. "Tubuhmu sehat, tapi kenapa kau terlihat seperti orang sekarat?" kata dokter itu, bingung. Surya hanya terdiam, tidak sanggup menjelaskan bahwa ia sedang dikepung oleh makhluk-makhluk dari alam lain. Pada suatu malam, Surya bermimpi dirinya digiring oleh banyak tangan ke sebuah liang lahat. Tangan-tangan itu dingin, keras, dan tak bisa ia lepaskan. Mereka menyeretnya, melempar tubuhnya ke dalam tanah, lalu menimbunnya hidup-hidup. Surya menjerit, berusaha bangun dari mimpi, tapi ia tak bisa. Sesak napasnya nyata, tanah terasa menutup wajahnya, hingga ia hampir tak bisa bernapas. Ia baru tersadar kembali ketika ayam jantan berkokok di pagi hari, tapi seluruh tubuhnya penuh tanah, seolah mimpi itu benar-benar nyata. Sejak itu, Surya semakin yakin bahwa ajalnya sudah dekat. Namun bukan ajal biasa, melainkan kematian yang dipenuhi teror. Ia takut tidur, karena setiap kali terlelap, ia selalu dibawa kembali ke pemakaman itu. Ia takut siang, karena setiap kali melangkah, bayangan-bayangan terus mengikuti. Ia takut malam, karena ketukan pintu, suara tangisan, dan tatapan mata merah itu semakin sering datang. Hidupnya hanya tinggal menunggu kapan kutukan itu menjemput. Warga desa semakin menjauh, bahkan ibunya sendiri akhirnya menyerah. Dengan air mata, sang ibu berkata, "Nak, aku tidak bisa menolongmu lagi. Kau harus bertobat sebelum terlambat. Kalau tidak, roh-roh itu akan menjemputmu sendiri." Surya hanya menangis, menyesali segala perbuatannya, tapi rasa takutnya jauh lebih besar daripada keberaniannya untuk menghadapi takdir. Bayangan kematian kini selalu berada di sampingnya. Kadang ia merasakan ada napas dingin di tengkuknya, kadang ia mendengar suara tanah digali di belakang rumahnya. Setiap langkahnya diiringi dengan bisikan, "Waktumu hampir habis, Surya tahu, apapun yang ia lakukan, ia tidak akan bisa melawan kutukan ini. Hanya satu bab lagi sebelum ajal menjemputnya dengan cara yang paling mengerikan." Malam itu, langit desa tampak lebih gelap dari biasanya. Angin bertiup kencang, membuat dedaunan berjatuhan seperti hujan. Surya duduk di sudut rumahnya, tubuhnya gemetar, matanya sayu, namun ia tahu sesuatu akan terjadi. Sejak sore, cincin di jarinya terasa semakin panas, membakar kulit hingga berasap. Ia berusaha melepasnya, tetapi semakin kuat ia menarik, semakin dalam cincin itu menancap ke jarinya. Darah mulai mengalir, menetes ke lantai, namun Surya tak lagi mampu merasakan sakit. Yang ia rasakan hanyalah ketakutan yang mencekik. Tiba-tiba, suara ketukan pintu terdengar lagi. Kali ini berbeda, keras, berat, dan serempak, seperti puluhan orang mengetuk sekaligus. Duk, 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 rumah bergetar seakan-akan roboh. Surya menutup telinga, berteriak, "Tolong! Siapapun! Tolong aku!" Tapi tak ada seorang pun yang mendengar. Warga desa sudah lama enggan mendekati rumah itu, bahkan hanya untuk melintas di depannya. Malam itu,
Surya benar-benar sendirian. Pintu rumah tiba-tiba terbuka dengan sendirinya, meski terkunci rapat dari dalam. Angin dingin menyapu masuk, membawa aroma tanah basah dan anyir darah. Dari kegelapan luar, muncul bayangan-bayangan itu. Lelaki tua dengan kepala pecah, wanita muda dengan wajah penuh luka, dan anak kecil dengan boneka lusuh. Mereka semua masuk, melingkari Surya yang kini terjebak di tengah ruangan. "Waktumu sudah habis," kata anak kecil itu dengan suara datar namun menusuk. Surya merangkak mundur, memohon ampun, "Aku menyesal. Aku tidak tahu cincin ini terkutuk. Kumohon, lepaskan aku. Aku akan kembalikan semua yang pernah kucuri." Namun wajah-wajah itu tidak menunjukkan belas kasihan. Justru semakin dekat, semakin nyata, hingga tangan-tangan mereka menyentuh tubuh Surya. Sentuhan itu dingin, kaku, membuat darahnya berhenti mengalir. Surya menjerit sekeras-kerasnya, namun suaranya tenggelam dalam tawa menyeramkan yang menggema di seluruh rumah. Cincin di jarinya tiba-tiba bersinar terang, lalu meledak dengan suara nyaring. Tubuh Surya terpental, menghantam dinding, lalu jatuh tersungkur. Saat ia mencoba bangkit, ia melihat jarinya sudah menghitam, merambat ke seluruh tubuhnya. Kulitnya melepuh, retak seperti tanah kering, dan dari retakan itu keluar asap hitam pekat. Surya menatap ke cermin di seberang ruangan, dan yang ia lihat bukan dirinya lagi, melainkan sosok menyeramkan dengan mata merah menyala. Jeritan Surya terdengar sekali lagi, panjang dan memilukan, sebelum akhirnya terhenti. Rumah itu kembali sunyi, hanya tersisa aroma anyir darah yang menyengat. Keesokan paginya, warga desa memberanikan diri mendekat setelah mendengar suara gaduh semalaman. Namun yang mereka temukan hanyalah rumah kosong dengan dinding gosong, lantai penuh bekas darah, dan cincin hitam yang tergeletak di tengah ruangan, berkilau samar di bawah sinar matahari. Tak seorang pun berani menyentuh cincin itu. Mereka tahu, itu bukan barang biasa. Sejak hari itu, rumah Surya dibiarkan terbengkalai. Warga desa hanya berbisik, itulah balasan bagi mereka yang serakah dan menginjak hak orang lain. Surya menjadi legenda kelam di desanya, kisah yang selalu diceritakan sebagai peringatan agar tak ada lagi yang berani menjarah atau merampas milik orang lain. Namun, pada suatu malam sunyi, seorang anak kecil yang penasaran masuk ke rumah itu. Ia melihat cincin hitam di lantai, indah berkilau di bawah cahaya bulan. Dengan polosnya, ia meraih cincin itu dan memasukkannya ke dalam saku. Sejak saat itu, kutukan pun menemukan mangsa barunya. Seorang pria serakah, akhirnya tumbang oleh kutukan yang ia ciptakan sendiri. Harta yang dirampas tak pernah membawa kebahagiaan, justru menuntun pada balasan yang mengerikan. Ingatlah, setiap kejahatan pasti meninggalkan jejak, dan setiap dosa akan menuntut balasan. Tak ada yang bisa lari dari kutukan keserakahan. Bagaimana menurut kalian, apakah cincin itu masih menyimpan kutukan bagi siapa saja yang menyentuhnya? Atau kini sedang mencari korban berikutnya? Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah kelam selanjutnya. Sampai jumpa di cerita penuh kengerian berikutnya. Jangan pernah merampas yang bukan milikmu.